semua juga sudah pada tahu tentang coronavirus yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, yang kita harus menyikapinya dengan bijaksana, harus sesuai dengan amaran yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita sejalan dengan mereka, harus menghindari kerumunan dan beberapa aturan-aturan yang lain. Tentu bukan bidang saya bicara tentang virus, tapi syukur alhamdulillah pada di waktu yang lalu 15 Maret 2020 teman-teman di Ruang Ingatan bikin acara diskusi berbincang tentang virus secara umum dan situasi di sekitar kita bersama Mas Roni. Dari sana saya menjadi mengerti bahwa dari sana dan dari catatan-catatan Mas Roni, saya menjadi mengerti hal-hal sederhana, misalkan istilah viral terinspirasi dari kata virus. Jadi saya menjadi mudah menjabarkan bahwa virus punya karakter-karakter viral, cepat, bisa memperbanyak diri, istilahnya seperti itu, dan persebarannya cepat sekali. Bahwa virus itu sebuah entitas yang tidak bisa digolongkan pada makhluk hidup atau benda mati, karena dia hanya memenuhi sebagian syarat-syarat untuk disebut makhluk hidup. Virus itu sendiri bekerja dengan cara yang unik. Dia secara sederhana menempel pada sel, menginfiltrasi sel itu dengan cara semacam menipu reseptor sel sehingga dia bisa masuk ke sana. Ketika dia sudah masuk, dia akan merubah komposisi sel itu, menduplikasinya dan memperbanyak diri. Ketika dia sudah memperbanyak diri itu, kita sebut terjangkit virus itu. Seberapa besar sih kemungkinan virus corona ini berasal dari hewan sama dengan yang lain? Seberapa besar sih kemungkinan virus itu menginfeksi manusia? Kecil sekali. Tapi begitu yang kecil itu berhasil menginfeksi, ini penyebarannya karena dia duplikasi, 1 dari 2, 2 dari 4, ini multiplikasi. Dan untuk menemukan vaksinnya itu yang membutuhkan waktu. Untuk men-trace ini sejarahnya virus ini, perubahannya di mana itu. Saya mulai mengerti bahwa kenapa kita harus mengisolasi diri, terukur dalam bergerak, terukur dalam berkumpul, dan ada hitungan-hitungan tertentu ketika harus melangkah di situasi yang seperti ini, karena kita sebenarnya tidak sedang menyelamatkan nyawa kita sendiri, kita tidak seegois itu, tapi kita memikirkan umat. Kalau menurut sudut pandang agama mungkin ini bisa kita katakan uzlah ya. Kalau bidang saya tentu saya menyukai hal-hal yang sifatnya sejarah, jadi saya mengerti bahwa wabah yang seperti ini yang kini disebut pandemi ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Di sejarah sudah menuliskan bahwa di masa-masa yang lalu hingga di zaman Nabi Muhammad dan mungkin sebelumnya sudah ada wabah-wabah yang seperti ini, dan pasti ada jawaban. Dan
sampai ada tuntunan bahwa serahkan pada ahlinya. Jadi ketika kita bukan ahli di bidang orang yang punya punya kekuatan atau punya ilmu pengetahuan untuk bikin vaksin atau bikin antivirusnya, maka kita lebih baik menunggu, memberi waktu yang baik pada orang-orang seperti itu dengan cara ya tidak turut memperluas persebaran virus yang viral ini. Dan saya kira akan menjadi baik ketika kita melangkah dengan terukur dan bergerak dengan secara terhitung dan sangat matematis sekali akhirnya hidup kita, tapi ini demi keselamatan bersama, keselamatan umat manusia. Dan memang saya mengerti teman-teman ada yang terpecah secara pemikiran, ada yang merasa baik-baik saja, ada yang ini rasanya berlebihan, ada yang berpikirnya ke teori konspirasi dan sebagainya. Tapi paling tidak mari kita beri waktu pada ilmuwan untuk mencari vaksin yang pas untuk mengatasi masalah bersama ini. Kita beri kesempatan pada agamawan untuk bagaimana sudut pandang agama tentang ini. Kita beri kesempatan itu dan ini bukan tentang ukhuwah Islamiyah lagi, tapi ini tentang ukhuwah kemanusiaan.